Iya, saatnya kita mendengarkan komentar dari Uwi terkait dengan olahraga dan kesehatan. Apakah ini sebagai sebuah cara untuk mencapai kesehatan ataukah gaya, Uwi? Pertama memang sebetulnya Islam itu pertama kali kalau orang belajar fikih adalah mengenai toharoh, seluk-beluk bersuci. Kesucian, kebersihan itu berkontribusi besar terhadap kesehatan. Makanya Rasulullah mengatakan salul afiyah ba'dal yakin. Kalau kamu itu sudah punya iman, punya agama, punya hidup bertuhan, maka mintalah sehat. Artinya usahakan kesehatan itu. Karena hampir semua kegiatan kehidupan ini kalau nggak sehat, nggak sempurna. Ya. Orang bagaimana mau haji kalau dia tidak sehat, maka tidak istiqomah. Sholat pun nggak sempurna kalau nggak sehat. Mau zakat gimana bisa zakat kalau nggak ada uang? Uang bisa didapat kalau dia tidak sehat. Bisa kerja ya? Iya, maka kalau kita lihat pola hidupnya Rasulullah, beliau cari makan, cara makannya. Cara makan beliau sangat sehat. Dan pola hidupnya Rasulullah itu luar biasa, berkuda, gulat. Yang sekarang ini coba, gulat itu olahraga yang luar biasa loh. Berkuda apalagi. Saya sesekali pernah nyoba berkuda. Berkuda 2 hari itu capeknya 3 bulan. Iya, pegelnya luar biasa. Semua masih zaman kerajaan dulu ya, Ki ya? Iya. Artinya bahwa sebenarnya semangat orang beragama adalah semangat menjaga kesehatan itu penting. Dan sebetulnya pola makan pun diatur dalam agama. Makanya sebetulnya hampir semua sakit juga karena pola gaya hidup dan intake yang kita konsumsi setiap hari, asupan makanan ini tidak sehat juga. Maka sebetulnya saya senang dengan filosofinya Mas Ade tadi, bahwa sesungguhnya semuanya wa inna li jasadika alaika hakon. Sesungguhnya tubuhmu itu ada hak yang harus kau penuhi. Jadi kewajiban kita adalah memenuhi hak-hak tubuh. Makanya sampai ada orang yang sholat terus, sholat loh, kurang apa? Sholat semalam suntuk. Nabi marah. Tidak ada kebaikan sedikit pun dalam sholat malammu. Wa inna li jasadika alaika hakon. Sesungguhnya tubuhmu punya hak. Kalau kamu ngantuk, tidurlah. Jangan kau paksa untuk sholat. Tapi ingat, nasihat ini untuk Asma. Orang yang keterlaluan dalam sholatnya sampai semalam suntuk. Kalau keterlaluan tidurnya? Iya, bukan untuk mahasiswa STAN. Kalau mahasiswa STAN dinasihati kalau kamu ngantuk tidurlah, nggak pernah sholat. Nah ini loh, kalau ngantuk tidurlah. Tidak begitu, artinya bahwa keseimbangan itu penting. Namanya tawazun. Tawazun itu ada aspek-aspek di mana sholat ada zakat, ada orang ibadah, ada kerja. Maksudnya dua-duanya harus diusahakan. Nah, jadi saya rasa menjadi penting untuk kita memperhatikan. Dan kita tidak pernah memperhatikan ketika masih muda. Saya merasakan ketika sudah mulai labnya itu semuanya kumlot. Angkanya tinggi semuanya. Ya, merah soalnya. Langsung di atas normal tuh. Karena di bawah 40 itu kayak gratis. Makan apapun nggak ngaruh apa-apa. Iya, apa-apa. betul. Iya. Jadi tapi begitu 40 tahun ke atas itu, bye-bye. Iya, makan sedikit pegel sana, pegel sini, luar biasa. Karena orang kan biasanya nih, maaf, seperti Uwi, bahwa mau laki-laki mau perempuan, bahwa olahraga itu asosiasinya adalah dengan menguruskan badan. Atau membentuk badan, gitu ya. Dan kemudian kaitannya dengan diet. Kaitannya dengan, aduh kalau udah mulai olahraga supaya lebih cepat kurus, lebih cepat kebentuk badannya pasti harus diet. Menurut Mas Ade nih? Ya, mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Jadi dalam hal keuangan kita atur, dalam hal manajemen kita atur, dalam hal segala hal rumah tangga kita atur. Tapi dalam hal apa yang masuk lewat mulut kita kok nggak mau diatur gitu. Oke, jadi diet ini adalah mengatur diet asupan adalah makan. pengaturan pola makan sehingga hidup menjadi lebih nikmat. Mengatur pola makan sehingga hidup menjadi lebih nikmat. Jadi jangan dibalik. Makanya kenapa ada istilah yang mengatakan bahwa sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati, sakit adalah bersahabat dengan perlawanan hati. Makanya penyakit namanya disease. Dis artinya tidak, is artinya tidak nyaman. Jadi ketidaknyamanan yang kita lakukan akhirnya menciptakan penyakit itu sendiri. Betul. Nah, jadi sekali lagi sebenarnya lebih kepada bahwa sehat itu adalah bukan tujuan, teman-teman sekalian. Sehat itu syarat. Sehat bukan yang utama. Tanpa sehat yang utama nggak bisa diraih. Betul. Jadi sehat itu jembatan lah ya. Syaratnya aja. Jadi kalau nggak mau sehat, jadi bisa bayangin. Nggak bisa ngerjain yang utama semua, mencapai yang kita utama nggak bisa menikmati yang lain. Sakit itu ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, rasanya tidak enak harus bayar lagi. Oh iya. Jadi rasanya yang setengah enak aja suruh bayar nggak mau. Betul. Iya. Betul. Okay. Itu poin penting loh. Betul. Untuk distabil lagi ya, supaya sehat ini itu syarat. Syarat itu karena mobil itu seenak apapun kalau kita nggak ambeien loh.
Iya betul. Wanita itu cantik ya, kalau kita nggak katarak. Loh. Iya kalau udah katarak udah nggak. Jadi cantik, nikmatnya ya. makanan apapun kalau kita nggak sakit gigi. Begitu sakit gigi dikasih sate juga nggak ada nikmatnya. Saya ingin mengungkap pemikiran Mas Ade tentang diet karena tadi sudah terungkap bahwa diet itu adalah mengatur pola makan sehingga memberikan kenikmatan kepada tubuh kita. Kadang-kadang nikmat kepada tubuh untuk memberikan hak-hak pada bagian organ tubuh lain, tapi tidak nyaman di lidah biasanya kalau diet. Betul. Mas Ade ini untuk menuju ke kompetisi saja dia harus betul-betul melakukan diet di mana asupan gizinya itu diatur. Cuman ada protein dan sayur. Ya sebenarnya Karbohidrat sama sekali ditinggalkan katanya supaya badannya menjadi lebih kering. Nah, ini kan karbohidrat sederhana yang ditinggalkan. Ini kan boleh dibilang ya memang sayuran juga ada karbohidratnya ya. Ya sayur juga karbohidrat betul. yang berserat. Buah juga ya. Iya. Nah, terus menurut Mas Ade ini stigma orang atau pemikiran orang bahwa diet ini pasti gak enak deh gitu. Supaya menyiksa diri gitu. Akhirnya bahwa diet ini adalah sesuatu yang menyenangkan dan kemudian membuat badan kita menjadi nikmat. Selain satu ini ya Mas ya, diungkapkan ya. Tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati.